Baik, halo semua kepada Bapak Taufan dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kenalkan nama saya Muhammad Atafa Feras dengan nomor induk mahasiswa perkiraan 025. Pada kesempatan yang berikut ini, saya akan menjelaskan sebuah topik yang sangat krusial di era kita saat ini, yaitu membangun empati melalui narasi digital, yaitu studi kasus media sosial. Penjelasan ini bukan sekedar membahas teknis penggunaan media sosial, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana kita dapat merebut kembali nilai-nilai kemanusiaan yang dan berteknologis di dunia digital. Oke, sini yang pertama di pendahuluan, yaitu lanskap digital dan krisis kemanusiaan. Mari kita awali dengan menelaah realitas dunia tempat kita hidup sekarang. Nah, kita berada di dekade ketiga abad ke-21, sebuah masa di mana revolusi teknologi informasi telah berhasil menghapus batas-batas geografis yang memisahkan manusia selama ribuan tahun. Melalui serat optik dan satelit, dunia telah terajut menjadi satu jaringan saraf digital raksasa. Namun di balik kemajuan ini, terdapat sebuah paradoks yang meresahkan. Kemudian konektivitas ini justru seringkali berbanding terbalik dengan kedalaman konektivitas antar manusia. Dalam mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, kita diupdatekan dengan pada tantangan besar. Bagaimana kita mempertahankan kemampuan fundamental manusia untuk berempati di tengah ekosistem yang didominasi oleh algoritma, kecepatan, dan fragmentasi perhatian. Dan inilah pertanyaan inti yang akan kita jawab bersama. Misalnya, media sosial pedang bermata dua. Seringkali media sosial menjadi tertuduh utama dalam kasus erosi empati ini. Platform digital dengan desain antarmukanya cenderung memprioritaskan keterlibatan instan. Kompleksitas pengalaman manusia sering direduksi menjadi potongan konten yang mudah dikunyah atau snackable konten. Dampaknya serius. Kita bisa melihat video terjadi manusia bersanding dengan video kucing lucu di lini masa yang sama. Hal ini menumbuhkan respon emosional kita, menciptakan fenomena yang disebut kelelahan ulas asih atau conversation fatigue. Namun, menyalahkan teknologi semata adalah pandangan yang keliru. Teknologi pada dasarnya adalah alat yang netral. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kita sebagai pengguna memiliki kompetensi untuk mengubah alat ini menjadi instrumen pemulih empati sosial, alih-alih perusak. Di sini ada urgensi studi kasus, yaitu narasi digital dan dialog antar generasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, materi penjelasan ini saya susun berdasarkan studi kasus komprehensif dari IAIN Curup yang berjudul Narasi Digital dan Dialog Antar Generasi, karya Safri Yansah dan rekan-rekan. Dan mengapa studi ini penting? Karena penelitian ini menawarkan solusi berbasis bukti yang sangat relevan. Ia mengajukan strategi integrasi antara kearifan lokal masa lalu dengan teknologi global masa kini. Studi ini menyoroti dinamika kolaborasi antar dua entitas penting, generasi tua sebagai penjaga memori budaya dan generasi muda sebagai produsen konten digital. Interaksi di antara keduanya adalah kunci untuk membangun narasi yang humanis. Baik, kelima ada transformasi pengguna media atau konsumen pasif ke prosumer aktif. Langkah pertama perubahan adalah menyadari transformasi peran kita. Merujuk pada teori participatory culture dari Henry Jenkins, media digital telah meruntuhkan tembok antara produsen dan konsumen. Kita tidak lagi pasif, kita adalah prosumer, produsen sekaligus konsumen. Transformasi ini membawa implikasi besar. Yang pertama, demokratisasi suara. Narasi-narasi kecil seperti mikronaratif yang dulu terpinggirkan kini mendapat panggung. Kisah nenek penenun di desa terpencil kini bisa setara viralnya dengan selebriti ibu kota. Kita bisa mendengar suara mereka yang tidak bersuara atau disebut voice of the voiceless. Yang kedua ada keterlibatan emosional. Saat kita memproduksi ulang konten budaya, kita melakukan investasi emosional. Kita terlibat dalam penciptaan makna yang merupakan pintu masuk menuju empati, namun kebebasan ini membawa tanggung jawab berat. Tanpa literasi partisipasi ini bisa menjadi pedang bermata dua.
Oke, sini ada kesenjangan, yaitu kecakapan teknis versus kedalaman makna. Sayangnya di lapangan sering terjadi kesenjangan. Banyak konten budaya di media sosial mengalami apa yang disebut estetisasi budaya. Sebuah ritual sakral mungkin direkam dengan visual canggih dan musik tren. Namun makna filosofisnya hilang demi estetika permukaan. Ini terjadi karena logika algoritma bertentangan dengan logika empati. Oke, algoritma mengejar viralitas, durasi singkat, dan sensasi visual. Dan empati budaya itu membutuhkan pemahaman mendalam, durasi reflektif yang panjang, dan konteks makna. Jika kita hanya mengejar likes, kita berisiko melakukan distorsi dan simplifikasi terhadap nilai-nilai luhur budaya kita sendiri. Oke, yang 7 sini ada kompetensi komunikatif antar budaya atau bisa disingkat ICC. Lantas, apa software yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah kompetensi komunikatif antar budaya atau ICC dari Michael Bayram. Di era digital, perbedaan generasi antara baby boomers yang analog dan Gen Z yang digital sudah menyerupai perbedaan budaya. Oleh karena itu, kita butuh 3 pilar kompetensi. Yang pertama di sini ada keterampilan interpretatif, yaitu kemampuan untuk tidak hanya merekam tapi menafsirkan mengapa sebuah ritual dilakukan. Ini mencegah narasi menjadi dangkal. Yang kedua ada sikap kritis, yaitu kemampuan mengevaluasi informasi agar tidak terjebak pada romantisasi sejarah atau stigma negatif. Dan ini adalah filter etika kita. Yang terakhir di sini ada empati budaya, yaitu kesediaan untuk menurunkan ego, terbuka dan menerapkan perspektif generasi lain tanpa menghakimi. Ini adalah jembatan dua arah untuk saling memahami. Di sini ada arsitektur dialog atau kerangka kerja narasi budaya. Sebagai solusi praktis, studi ini menawarkan Intergenerational Cultural Storytelling Framework. Ini adalah peta jalan kolaborasi yang simbiosis. Kerangka kerja ini membagi peran dengan jelas. Yang pertama, sini ada generasi tua berperan sebagai pemegang memori budaya. Mereka adalah perpustakaan hidup yang menyimpan filosofi, nilai, dan sejarah. Yang kedua, sini ada generasi muda, yaitu berperan sebagai arsitek digital. Mereka membawa kemampuan teknis, bahasa visual baru, dan jejaring konektivitas. Jantung dari kerangka ini adalah fase interaksi reflektif. Di sini terjadi dialog mendalam, mendengarkan aktif, dan negosiasi makna, sehingga menghasilkan narasi autentik yang memanusiakan subjeknya bukan sekedar mengeksploitasinya. Sini ada studi kasus implementasi dari teori ke praktik. Mari kita bayangkan implementasi konkretnya dalam proyek digitalisasi cerita rakyat di Sumatera. Yang pertama ada tahap praproduksi atau dialog awal. Mahasiswa tidak langsung merekam. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari dialog dengan pemangku adat untuk membangun kepercayaan atau raport dan memahami tabu budaya. Yang kedua di sini ada tahap produksi atau kolaborasi. Saat syuting terjadi kolaborasi. Pemangku adat mengarahkan tata cara ritual yang benar. Sementara mahasiswa menggunakan teknik sinematik untuk menangkap elemen non-verbal seperti hening dan ekspresi yang kaya makna. Yang ketiga ada tahap pasca produksi dan distribusi. Dan sebelum diunggah, video validasi kembali oleh pemangku adat. Saat disebarkan, konten ini memicu resonisasi emosional yang kuat di audiens karena memiliki jiwa yang otentik. Oke, terakhir sini ada implikasi luas dan sekaligus penutup. Dan sebagai penutup, penerapan kerangka kerja ini membawa implikasi besar bagi masa depan literasi digital kita. Kita bisa diajak untuk meredefinisasi kualitas konten dan bukan lagi berdasarkan angka views, melainkan kedalaman makna dari dampak integratifnya. Media sosial pun dapat bertransformasi dari sekedar tempat hiburan menjadi arsip peradaban yang hidup. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan semua untuk menjadi bagian dari gerakan digitalisasi yang berkesadaran. Mari kita menjadi kultur konektor, bukan sekedar konten kreator. Mari pastikan bahwa di tengah gempuran kode biner, nilai kemanusiaan tetap menjadi konstanta yang tak tergantikan. Jadi, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan dari penjelasan ini, saya mohon maaf.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Pamit undur diri dan selamat sampai jumpa.